Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musallian wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengutip sedikit tentang ayat Al-Quran ya, yang fadilahnya atau khususnya itu untuk melindungi kita dari jin, dari setan, dari iblis, dari gangguan-gangguan makhluk halus. Banyak orang bertanya, apa ada ya ayat Al-Quran yang menerangkan tentang atau ayat Al-Quran yang bisa menangkal ya dari gangguan jin. Ayat Al-Quran yang bisa menangkal, ayat-ayatnya maksudnya. Ayat Al-Quran yang bisa menangkal kalau kita baca ya, kalau kita ahlikan dari gangguan setan, dari gangguan orang-orang jahat. Apa itu ada? Ulama berpendapat itu banyak dalam Al-Quran. Salah satu contoh misalnya ayat-ayat kursi ya. Ayat kursi. Ayat-ayat yang ada dalam ayat kursi itu. Tentu kita semua sudah hafal. Ya. Bagaimana bacaannya ayat kursi, firman Allah dalam ayat kursi itu. Itu ayat kursi itu ittifaq semua ulama. Ya. Bahwa dengan ayat kursi itu bisa melindungi diri kita dari gangguan setan, dari gangguan iblis, dari gangguan jin. Atau orang-orang yang bermaksud tidak baik kepada kita. Di sini saya akan menambahkan ya, di samping ayat kursi ada dua ayat juga di surah Al-Baqarah ya, yang juga khasiatnya bisa menangkal kita ya, menangkal kita, melindungi kita. Allah bisa melindungi kita dari orang-orang jahat, melindungi kita dari jin, melindungi kita dari setan. Jadi bukan cuma ayat kursi, Al-Quran itu banyak. Saya ambil contohnya dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis ya. Untuk itu mari kita amalkan. Di samping kita memperbanyak membaca ayat kursi, jangan lupa tiap malam kita baca akhir dari surah Al-Baqarah sebanyak dua ayat. Itu khasiatnya menurut sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih ya. Dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadisnya nomor 807 itu. Itu Nabi menjelaskan ya, mangkoro abil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Ini hadis sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkoroah, barang siapa yang membaca bil ayataini, dua ayat, bukan satu ayat, dua ayat. Dua ayat itu min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah. Berarti surat Al-Baqarah kita baca ayat yang terakhir sebanyak dua ayat. Maka kalau kita membaca akhir dari surah Al-Baqarah sebanyak dua ayat, itu sabda Nabi dalam hadis sahih ini, dibaca fi lailatin, pada waktu malam, maka fadilahnya, khasiatnya kafatahu, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut, kepada orang yang membaca dua ayat Al-Quran akhir dari surah Al-Baqarah itu. Allah akan memberi kafatahu, kecukupan. Ulama memberi penafsiran yang dimaksud kecukupan di sini satu. Pertama, orang itu akan dicukupkan dari ibadah.
Artinya begini, yang dimaksud dicukupkan dari ibadah, misalnya kita biasa melaksanakan sholat tahajud, ya. Kemudian kita biasa melaksanakan sholat tasbih, atau kita biasa kalau malam hari membaca sholawat atau membaca zikir-zikir yang lain. Kemudian pada suatu saat kita misalnya payah, sehingga kita tidak melaksanakan sholat tahajud, kita tidak melaksanakan sholat tasbih, kita tidak melaksanakan membaca Al-Quran misalnya. Cuma sebelum tidur, ya, pada malam hari itu kita baca 2 ayat ini, maka kafatahu, Allah akan memberikan kecukupan. Yang dimaksud kecukupan di sini, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita, pahala kita ibadah tahajud, pahala ibadah kita membaca Al-Quran. Artinya pahala-pahala ibadah yang istiqomah setiap malam kita kerjakan. Cuma pada malam itu kita tidak mengerjakan karena kita payah, misalnya seperti itu. Tapi sebelum tidur kita baca 2 ayat ini, maka Allah akan memberikan kecukupan. Itu yang dimaksud kecukupan. Yang pertama. Yang dimaksud kafatahu, Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah ini. Maksudnya, ya, fatwa ulama yang lain, itu Allah akan memberikan perlindungan yang cukup kepada orang yang membaca itu, dari gangguan setan, dari gangguan jin, dari gangguan iblis, atau dari niat-niat jahat seseorang. Itu yang dimaksud kecukupan. Jadi Allah akan mencukupkan perlindungan. Ya. Allah akan mencukupkan perlindungan. Untuk itu, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari gangguan-gangguan orang-orang jahat, gangguan-gangguan iblis, gangguan-gangguan setan, gangguan ilmu-ilmu yang tidak baik, yang ingin mencelakai kita, mencelakai keluarga kita, perbanyaklah kita membaca ayat kursi, tapi kita tambah dengan sabda Nabi ini, yaitu 2 ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Apa itu akhir dari surah Al-Baqarah? Sebanyak 2 ayat. Mungkin pada kesempatan ini akan saya baca. Untuk lebih baiknya saudara sekalian itu bisa buka Al-Quran, ya. Bisa buka Al-Quran, kemudian cari surat Al-Baqarah, surat paling depan itu, ya, setelahnya suratul Fatihah. Kita lihat ayat yang 2 ayat yang di belakang itu yang kita baca tiap malam. Saya akan membaca, ya, 2 ayat yang diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan dalam hadis itu, ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285, kan 2 ayat, dilanjutkan dengan ayat yang paling terakhir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 286. Coba Anda sekalian lihat langsung di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat terakhir itu 285 dan 286. Saya baca sekarang. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 285. Dilanjutkan dengan Al-Baqarah yang paling akhir, yaitu 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Itu 2 ayat yang diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW
akhir dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sabda Nabi ini, bisa membaca akhir dari surah Al-Baqarah sebanyak 2 ayat ini, sehingga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari orang-orang jahat, perlindungan dari jin, setan, dan sebangsanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.